Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab yang berjudul Al-Adhkar wal Adab, yang merupakan bagian dari mutun talibul ilm, matan-matan bagi penuntut ilmu agama. Dan ini adalah di dalam kelas persiapan atau yang disebut dengan al-mustawa at-tamhidi. Dan kitab ini Al-Adhkar wal Adab dikumpulkan dan ditertibkan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi Asy-Syarif, hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-fadail, yaitu keutamaan, dan penulis menyebutkan fadlu tilawatul Quran, fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu agama. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada 3 hadis tentang keutamaan menimba ilmu agama. Yang pertama yaitu dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Siapa saja yang berjalan menimba ilmu di dalamnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan menimba ilmu yang kedua adalah siapa yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama,
maka berarti Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama kepadanya. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa ilmu agama adalah ilmu amalan yang tidak terputus dengan kematian. Siapa yang diambil manfaat ilmunya, maka pahalanya terus mengalir selama ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqah jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Ya, artinya jika seorang manusia meninggal, terputus darinya amalannya kecuali dari tiga. Kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Pak Nugroho, apakah kita sudah sampai sini atau lebih daripada ini? Afwan. Sepertinya demikian Ustaz. Anda dengarkan rekamannya memang di situ. Sampai di situ ya. Baik. Berarti kita sekarang masuk kepada keutamaan yang kedua. Jadi bukan qismul adhkar, tetapi masih dalam qismul fadail, bagian-bagian keutamaan. Keutamaan yang kedua sekarang adalah fadlu ta'allumil Quran. Dan saya mengingatkan kepada para peserta pengajian bahwa yang saya pakai adalah al-adhkar wal adab, bukan mukhtasar, ya, bukan ringkasannya. Bukan ringkasan zikir dan adab, bukan. Tetapi al-adhkar wal adab yang panjang. Apa bedanya? Yang ringkasan tidak ada hal-hal yang terlarang yang disebutkan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Al-Qasim hafizahullah. Tetapi yang lengkap itu ada hal-hal yang terlarang nanti disebutkan di akhir. Nah, berarti yang kedua sekarang fadlu ta'allumil Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran. Nah, kita ingin membahas dulu di sini apa yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran. Yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran adalah mempelajari bacaan yang ada di dalam Al-Quran dan menghafalnya, kemudian mentadabburinya, dan mempelajari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar belajar tata cara membacanya, akan tetapi juga mempelajari dengan cara menghafalnya, mempelajari dengan cara mentadabburinya, dan memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalil yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian siapa saja yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
siapa saja yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya ini termasuk dari salah satu interaksi seorang Muslim dengan Al-Quran. Di sana ada 5 interaksi seorang Muslim dengan Al-Quran. Ya, yang pertama mendengarkannya. Kemudian yang kedua membacanya. Yang ketiga mempelajari dan mengajarkannya. Yang keempat menghafalnya. Yang kelima mengamalkannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akan bacakan penjelasan para ulama tentang apa yang dimaksud dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Ta'allumul Quran wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha. Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya. Berarti tata cara baca Al-Quran, baik itu tajwidnya atau makhrajnya. Dan mempelajari makna-maknanya dan mengajarkannya. Berarti mempelajari tafsiran dari ayat tersebut. Wa huwa asyrafu qismai ta'allumihi wa ta'limihi. Dan mempelajari maknanya dan mengajarkan maknanya. Ini adalah bagian yang paling mulia dari 2 bagian tadi. Kan bagian yang pertama adalah mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya, yaitu hukum-hukum tajwid, kemudian juga makhrajnya, ya, tata cara bacanya. Dan yang kedua adalah mempelajari makna-maknanya dan mengamalkannya. Ilmu-ilmunya. Nah, mempelajari maknanya dan ilmu-ilmunya ini adalah bagian yang paling mulia dari 2 bagian, makna, mempelajari dan mengajarkannya. Imam Al-Qayyim mengatakan, fa innal ma'na huwal maqsud. Mempelajari makna dari ayat-ayat Al-Quran itulah yang dituju. Itulah tujuan. Wal lafdhu wasilatun ilaih. Dan lafaz dari Al-Quran itu adalah sarana untuk mempelajari maksud makna-makna Al-Quran. Fata'allumul ma'na wa ta'limuhu ta'allumul ghaya wa ta'limiha. Maka mempelajari makna-makna ayat dalam Al-Quran dan mengajarkannya, ini adalah mempelajari tujuan dari Al-Quran dan tujuan dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Wa ta'allumul lafz al-mujarrad wa ta'limuhu ta'allumul wasail wa ta'limuha. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Adapun hanya mempelajari Al-Quran, tata cara bahasa bacanya dan mengajarkannya, maka ini berarti mempelajari sarana-sarananya dan mengajarkan sarana-sarananya. Dan di antara keduanya seperti antara tujuan dan sarana. Jadi mempelajari bacaan, tata cara membaca, tajwid, makhraj, itu adalah sarana untuk mempelajari tujuan. Ya, tujuannya adalah mempelajari makna-makna yang tersirat dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ada 2 permasalahan dalam hadis ini.
Kata beliau, فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْمُقْرِعُ أَفْضَلَ مِنَ الْفَقِيهِ. Kalau ada yang bertanya, berdasarkan hadis ini, maka berarti orang yang mengajari bacaan Al-Quran lebih afdal dari orang yang memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, lebih memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Yaitu dari Al-Faqih. Maka kata Al-Hafidh Ibn Hajar, قلنا لا لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية ومن كان في مثل شأنهم شاركهم في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. Maka kita katakan tidak demikian, karena yang diberikan redaksi dari hadis tersebut adalah orang-orang yang memang paham agama, karena mereka memahami bahasa Al-Quran, mereka memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran dengan baik, ya, lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh orang-orang setelah mereka, ya. Maka fikih atau memahami ayat-ayat Al-Quran sudah menjadi hal yang tersimpan di dalam diri mereka, ya. Nah, ini berarti tidak sama dengan orang-orang yang di zaman sekarang yang cuma bisa mengajari ilmu cara membaca Al-Quran saja dan tidak memahami apa yang dibaca atau apa yang dia ajarkan. Nah, ini permasalahan pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kemudian permasalahan yang kedua, فَإِنْ قِيلَ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُقْرِئُ أَفْضَلَ مِمَّنْ هُوَ أَعْظَمُ غِنَاءً فِي الْإِسْلَامِ بِالْمُجَاهَدَةِ وَالرِّبَاطِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. Yang artinya, maka seorang yang ahli baca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya lebih afdal kalau begitu daripada orang yang lebih besar pahalanya dalam agama Islam seperti berjihad, menjadi tentara di perbatasan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, semisalnya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, qulna harful mas'alah yaduru ala nafi al-muta'addi, faman kana husuluhu indahu aktsara kana afdal. Yang artinya yang paling utama sebenarnya adalah bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Maka jika bermanfaat untuk orang lain lebih banyak, maka ini lebih afdal. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa para salafus saleh mereka senantiasa mengamalkan hadis ini, menjadi muallimul Quran dan muta'allimuh, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti misalkan Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Kufi, Abdullah bin Habib bin Rabi'ah. Dan beliau ini adalah seorang tabi'i, anak dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lahir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, akan tetapi masih bayi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau mengajarkan Al-Quran dari mulai kepemimpinan Utsman bin Affan
sampai kepada Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf. Nah, ini kemudian beliau mengatakan, "Wa dzaka alladzi aq'adani maq'adi hadza." Yang artinya hadis yang tadi, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an mengajarkannya. Hadis itulah yang membuat aku duduk selama ini. Ya, sekitar 60-an tahun. Ya, sekitar 60-an tahun. Ya, subhanallah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal juga dengan itu yaitu Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Madani. Beliau mengajari Al-Quran kepada manusia lebih daripada 70 tahun. Subhanallah. Ini ulama-ulama terdahulu ternyata beliau suka belajar Al-Quran dan suka mengajarinya. Bahkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada Imam Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi. Dari tangan beliau ini keluar pada ahli-ahli baca Al-Quran. Bahkan Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, "Jalasa li ta'limi kitabillahi dahran wa tala alaihi umam." Yaitu Al-Imam Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi, beliau mengajari Al-Quran seumur hidupnya dan membacakan Al-Quran kepada orang yang banyak. Sampai-sampai jumlah yang beliau ajarkan dari orang-orang buta saja itu 70 orang. Kata Imam Al-Zahabi, "Wa man laqqana al-Qur'an li 70 dhariran faqad amila khairan katsiran." Siapa yang mengajari Al-Quran langsung kepada 70 orang yang buta, sungguh ia telah beramal dengan kebaikan yang banyak. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sam'ani Mansur bin Muhammad bin Abdul Jabbar At-Tamimi, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sam'ani, Abul Muzaffar, ahli hadis, ahli tafsir. Beliau memimpikan Al-Imam Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi. Dan di dalam mimpi tersebut, Abu Mansur, Al-Imam Mansur, Abu Mansur Al-Khayyat Al-Baghdadi berkata, "Ghafarallahu li bi ta'limi sibyan al-Fatihah." Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku dengan mengajarkan kepada anak-anak kecil Al-Quran. Subhanallah. Ini termasuk daripada amalan yang sangat luar biasa. Taib. Kemudian dalil yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a as-safaratil kiramil bararah. ومثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران." Yang artinya perumpamaan seorang yang mengajari Al-Quran dan ia hafal terhadap Al-Quran tersebut, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Di sini Syekh mengatakan as-safarah al-malaikah wal kiram al-mukarramun 'inda Allah. Ma'as safarah bersama para malaikat. Al-kiram yang dimuliakan di sisi Allah, al-bararah al-muti'una lillah, yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan perumpamaan yang membaca Al-Quran dan dia menghafalnya dan berat dia menghafalnya, falahu ajran, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Baginya mendapatkan 2 pahala. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghafal lebih daripada membaca. Ya. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa menghafal ini lebih daripada membaca, dan membaca bagus. Salah satu interaksi seorang muslim dengan Al-Quran adalah membacanya. Sedangkan menghafal, maka ini lebih daripada membaca. Dan saya ingin memberikan motivasi ya, untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama, hifdzul Qur'anil azim huwa al-asl fi talaqqih. Menghafal Al-Quran yang agung, dia adalah asal muasal di dalam mempelajari Al-Quran. Asal muasal dalam mempelajari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan menjadikan dada-dada para ulama sebagai awiyah, sebagai tempat untuk menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwa menghafal Al-Quran adalah asal dari mempelajari Al-Quran. Dari membacanya itu cuma pengikutan dari menghafal. Ya, jadi menghafalnya itu adalah asalnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran adalah asal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innama ba'athtuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menguji engkau dan menguji manusia dengan engkau. Dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dibasuh dengan air. Engkau bisa membacanya saat tidur atau saat dalam keadaan jaga. Salah satu maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, anna al-Quran al-azim mahfudun fi sudur. La yatatarraqu ilaihi adh-dhahab bal yabqa ala marri zaman. Bahwa Al-Quran yang agung terjaga di dalam dada, tidak bisa hilang, akan tetapi dia terus tetap sepanjang masa. Nah, ini poin pertama, para ikhwan yang dirahmati Allah. Menghafal Al-Quran adalah asal muasal di dalam mempelajari Al-Quran. Poin yang kedua, menghafal Al-Quran mudah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka adakah yang menghafalnya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan pada ayat ini, sahhalnahu
kami telah mudahkan Al-Quran lil hifzi, untuk dihafal. Wa a'anna alaihi man arada hifzah, dan kami telah menolong atas siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran. Fahal min talibin li hifzihi fayu'anu alaih. Maka apakah ada orang yang mau menghafalnya? Pasti akan kami tolong. Subhanallah. Kemudian ada lagi penjelasan dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsirul Jalalain. Ketika beliau menafsiri ayat, fahal min muddakir. Maka apakah ada yang mengingatnya? Ay fahal min mutta'idhin bihi hafidhin lahu. Maka apakah ada yang mengambil pelajaran darinya, menghafalnya? Kata beliau, wal istifhamu huna bi ma'na al-amr, ay ihfazuhu watta'idhu bihi. Dan hal, yaitu huruf untuk bertanya, di sini maknanya adalah perintah. Hal, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan apakah, tapi maknanya adalah perintah. Ihfazuhu watta'idhu bihi. Hafalkanlah Al-Quran dan ambillah pelajaran darinya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang memperhatikan ayat tadi, surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, maka Allah telah menekankan di dalam ayat tersebut akan kemudahan menghafal Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan sumpah, wa, demi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dengan lamu at-taukid, yaitu lam penekanan, demi, sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu yassarna al-Quran. Yassarna di sini pakai nunul azamah. Kami mudahkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menekankan kemudahan bagi yang mau menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin yang kedua adalah menghafal Al-Quran mudah. Kita akan ditolong oleh Allah dalam menghafalnya. Tinggal kita punya niat atau tidak. Dan apalagi ayat ini Allah ulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Kaifa tatawajjahu ilal ulum wal Qur'anu al-karimu masdaruha. Bagaimana kalian mempelajari ilmu-ilmu sedangkan Al-Quran yang mulia adalah sumber ilmu. Disebutkan dalam kitab tersebut, wal waqi'ul musyahadu yusaddiqu hadha at-taysir. Dan kejadian yang real, fakta di lapangan yang terlihat, membenarkan kemudahan yang disebutkan dalam ayat tadi. Faqad hafizal Qur'ana huffazun la yuhsawna adadan fi kulli jirin wa min kulli qabil. Sungguh telah hafal Al-Quran para penghafal Al-Quran yang tidak bisa dihitung di setiap generasi, di setiap kabilah dan suku. La yukhti'u ahaduhum fi kalimah wala harf. Tidak salah salah seorang dari mereka, baik itu dalam satu kata atau satu huruf. Tidak salah dalam menghafalnya, subhanallah. Sawa'un kanu Araban aw ajaman. Baik itu mereka orang Arab atau orang yang bukan Arab. Wa aktsarul huffaz al-ajam la ya'rifuna min al-arabiyyati syai'an. Kebanyakan para penghafal Al-Quran orang ajam, tidak mengetahui, tidak memahami bahasa Arab sama sekali.
wa rubbama qara'a al-wahid minhum al-qira'at as-sab' wal 'ashr an dhahri qalb. Bahkan sebagian dari mereka membaca dengan 7 qiraat atau 10 qiraat. Ya, kalau orang menghafal Al-Quran ada istilah 7 qiraat atau 10 qiraat dengan hafalan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataan yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, Ali bin Muhammad Al-Imam Al-Faqih dari mazhab Syafi'i, ulama yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau berkata dalam kitab A'lamu An-Nubuwah, kata beliau, min i'jazi taysiruhu ala jami'il alsinah. Termasuk mukjizat Al-Quran, kemudahan menghafalnya pada seluruh lisan manusia. Hatta hafizahul a'jamil abkam. Sampai dihafal oleh orang ajam yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Wa la yuhfadhu ghairuhu minal kutubi kahifdhihi. Dan tidak dihafal selain dari kitab-kitab suci sebagaimana dihafalnya Al-Quran. Wa ma dzaka illa bi khasaisa ilahiyyah faddalahu biha ala sa'iri kutubi. Dan tidak lain itu kecuali kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tinggikan Al-Quran di atas seluruh kitab-kitab suci. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga sebagai motivasi dalam menghafal Al-Quran, para ulama salaf tidak mengajarkan al-hadis dan al-fiqh, ilmu hadis dan ilmu fikih, kecuali bagi siapa yang menghafal Al-Quran. Nah, ini pembicaraan dahulu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu'. Kana as-salaf la yu'allimuna al-haditha wal fiqha illa liman yahfadhu al-Quran. Para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tidak mengajarkan ilmu hadis, ilmu fikih kecuali bagi yang menghafal Al-Quran. Ini poin ketiga. Adab dalam menuntut ilmu yang paling pertama adalah menghafal Al-Quran. Dan ini dikatakan juga oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'ad bin Jama'ah, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Dan beliau wafat pada tahun 733 Hijriah di kota Mesir. Beliau mempunyai kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim. Adab-adab tentang penuntut ilmu. Kata beliau, an yabtadi'a, hendaknya penuntut ilmu memulai bi kitabillahil aziz, dengan Al-Quran yang agung, fayutqinuhu hifdzan, maka dia menghafalnya dengan kelancaran, dengan benar-benar lancar, wa yastahid ala itqani tafsir wa sa'iri ulum, dan berjuang untuk memahami tafsirnya dan seluruh ilmu-ilmu yang terkandung dalamnya. Fa innahu aslul ulum wa ummuha wa ahmuha. Sesungguhnya Al-Quran, menghafalnya adalah sumber ilmu, kemudian ibunya ilmu, kemudian yang paling penting ya, dari ilmu-ilmu yang ada. Nah, ini motivasi untuk menghafal Al-Quran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak keistimewaan menghafal Al-Quran, di antaranya dimuliakan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian setelah itu dipasangkan mahkota kehormatan dan jubah kehormatan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Maka mudah-mudahan tertarik ini pada jamaah
Ya, ittiba mengaji untuk menghafal Al-Quran. Kemudian eh, yang ketiga adalah keutamaan mempelajari Al-Quran, yaitu hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran oleh kalian seluruhnya. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk ashabihi, untuk sahibul Quran. Nah, ini sahibul Quran ini siapa? Wallahu a'lam, sahibul Quran lebih condong kepada para penghafal Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya. Tapi kalau seandainya membacanya dan kita berharap Al-Quran sebagai pemberi syafaat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti itu. Rahmat Allah sangat luas. Tetapi secara keilmiahan yang dimaksud dengan sahibul Quran di sini adalah para penghafal Al-Quran. Dan syafaat artinya su'alul khair lil ghair. Permohonan kebaikan untuk orang lain. Berarti nanti bacaan Al-Quran kita akan datang kepada Allah. Memohon ampunan untuk siapa yang banyak hafalan Al-Qurannya. Siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Qurannya. Nah ini. Nah, ini motivasi untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran itu meminta maghfirah? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumil qiyamah. Puasa dan pembacaan Al-Quran kedua-duanya akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yaqulul Quran, Al-Quran akan berkata, Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail, fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku tahan dia untuk tidur di malam hari. Karena membacaku, yaitu membaca Al-Quran, maka ampuni dosa-dosanya. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa membaca Al-Quran itu ada di malam hari. Ini waktu yang paling sesuai dengan dalil. Ya, meskipun kapan saja kita bisa baca Quran, tetapi kalau ingin rutin baca Al-Quran, maka bacalah di malam hari. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari. Dan janganlah tidur kecuali sedikit. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Setengahnya, tidur setengahnya, atau kurangi dari setengahnya. Au zid alaihi warattil Qur'an tartila. Atau boleh menambah dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari. Dan itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Yang ketiga, yaitu menjadi pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Dan syafaat artinya adalah meminta kebaikan untuk orang yang diberikan syafaat kepadanya. Yaitu berupa maghfirah, kemudian berkah, rahmat, dan seterusnya. Nah, saya kira cukup itu tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, termasuk di dalamnya menghafal Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, saya kembalikan acara kepada Pak Nugroho. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi semangat untuk menghafal Al-Quran. Ini kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat atau raise hand langsung untuk bertanya kepada Ustaz Zunaidi. Karena belum ada pertanyaan, mohon izin bertanya Ustaz. Karena semangat ini menghafal Al-Quran, bagaimana caranya untuk menghafal Al-Quran Ustaz? Apakah kita bisa sebagai seorang
thalabul ilmi, pelajar menghafal Al-Quran sendiri kemudian menyetor pada diri sendiri, atau harus ada guru yang membimbing yang menerima setoran hafalan kita, atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Nah, ini ada perkataan menarik dari Imam Ibnul Jazari. Imam Ibnul Jazari ini namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali al-Dimashqi. Beliau ulama bermadzhab Syafi'i, ahli baca Al-Quran. Ya. Dan beliau wafat pada tahun 833 Hijriah. Dan orang Damaskus, ya, ahli baca Al-Quran. Nah, yang jadi masalah beliau mengatakan begini di dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. Kemudian bersandar di dalam penukilan Al-Quran melalui hafalan di dalam qalbu dan dalam dada, bukan bersandar kepada hafalan di mushaf dan di buku-buku, maka ini adalah kekhususan yang paling mulia dari Allah untuk umat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jika seseorang mau menghafal Al-Quran, yang paling utama dia lakukan adalah talaqi. Dia harus belajar langsung kepada guru. Karena Al-Quran dinukilkan secara mutawatir seperti itu. Yaitu langsung dari Allah berfirman, disampaikan kepada Jibril. Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan langsung kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan langsung kepada para tabi'ut atba' dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa jika orang ingin menghafal Al-Quran, maka dia harus mencari guru. Dia membaca dulu. Jadi tahapannya begini. Kalau untuk menghafal ya, yang pertama dia membaca di hadapan gurunya. Bacaan yang ingin atau ayat yang ingin dia hafal. Dan di dalam bacaan tersebut sang guru harus membenarkan apa yang masih keliru dari si murid. Kemudian setelah itu sang murid yang mau menghafal tadi, dia membaca sesuai dengan bacaan yang sudah dia baca di hadapan gurunya tadi. Baca terus berulang kali. 10, 20, 30 kali. Bahkan mungkin sampai 100. Baca terus. Ya. Jangan ada niatan di awal untuk menghafal. Baca aja dulu. Baca sampai mungkin 10, 50, 100 kali baca aja. Baca itu akan menjadikan mata kita terbiasa melihat yang kita ingin hafal. Telinga kita terbiasa mendengar bacaan kita, maka dia akan terbiasa untuk menghafalnya. Dan lisan kita terbiasa dengan menghafal, membaca Al-Quran. Nah, begitu caranya. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemudahan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Al-Quran maka dia harus sabar dan harus yakin. Ada pepatah Arab mengatakan bis sabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan didapatkan kemuliaan di dalam agama. Maka harus sabar, ya, harus sabar dalam menimba ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz, atas ilmunya untuk memahami bagaimana cara menghafal Al-Quran.
Bapak Ibu, rahimakumullah, tafadhol apabila ada yang ingin bertanya. Kami belum melihat ada yang raise hand ataupun di kolom chatting Ustaz. Tapi mungkin kami Ada Pak Eka itu. Ada Pak Eka. Eka, Pak kemudian juga Pak, ya, nah, Ustaz, ini nggak kelihatan dari sini. Ya, tafadhol Pak Eka, Kang Eka untuk Pak Eka untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Ustazuna. Kami sudah membuka unmute antum. Barakallahu fikum. Ya. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan Ustaz dan Ustaz. Ini Ustaz menarik ininya yang mengenai Al-Quran. Cuman mau ada beberapa pertanyaan dari Hana. Apa sebelumnya? Untuk masalah ini Ustaz, kita kan memang lidah kita bukan lidah orang Arab dan kita mungkin ada sedikit kesulitan. Jadi memang untuk mempelajari Quran mungkin tidak mudah ya begitu Ustaz. Tapi Ustaz tadi mengatakan bahwa diprioritaskan untuk membaca Quran dahulu, berarti yang Anda pahami itu membaca Quran untuk secara tersin, secara benar itu berulang-ulang. Ustaz mohon dikoreksinya. Terus kemudian bacaan itu kan diputuskan di talaki. Dalam permasalahan kita sekarang kadang-kadang talaki tidak bisa langsung di depan guru, tapi seringkali mungkin kesempatannya baru bisa online. Semoga ini juga mungkin tidak masalah, mohon koreksinya Ustaz. Kemudian setelah itu sebagai orang Indonesia ketika kita membaca Quran itu kita seringkali kita tidak paham maksud dan apa yang kita baca. Nah, apakah memang itu menjadi satu kepentingan buat kita bahwa pada saat kita membaca Quran itu kita mungkin lebih dulu atau bagaimana untuk memahami artinya Ustaz? Apakah itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya perlu kita lakukan sebelum kita menghafal Al-Quran itu sendiri? Apakah memang lebih baik itu dikesampingkan dulu, kita hafalkan Al-Quran dulu itu Ustaz? Dan dari yang Ustaz bilang kemudian, Ustaz kalau ada beberapa pertanyaan yang dari Ustaz bilang tentang beberapa qiraah itu juga sama sebagai orang Indonesia karena mungkin tidak mudah. Apakah memang itu dalam mempelajari beberapa qiraah itu sebagai sesuatu hal yang memang sangat bermanfaat, ataukah mungkin itu hanya sebagai satu hal yang sifatnya sunnah jadi tidak wajib, atau mungkin mohon saran Ustaz di situ. Demikian Ustaz. Dan terakhir mungkin mengenai masalah tafsir Quran, apakah itu memang lebih baik kita taruh belakangan atau bagaimana Ustaz? Demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa fiik barak, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama adalah dipentingkan tahsin terlebih dahulu sebelum menghafal. Tahsin, baik itu memperbaiki tajwidnya atau memperbaiki sifat huruf yang keluar dari mulut. Dan saya sering menyinggung ini dalam masalah pendidikan anak. Sebagian orang tua yang anak-anaknya di sekolah sudah mulai menghafal padahal itu masih umur SD, maka saya lebih mementingkan tahsin untuk anak-anak SD dari mulai 6 tahun sampai 12 tahun dibandingkan memperbanyak hafalan. Hafalan yang dimiliki cukup untuk dia sholat saja, seperti Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek dari mulai wadduha sampai selesai. Itu sudah mencukupi untuk dia dipakai di dalam sholatnya. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah tahsin. Nah, begitu juga orang dewasa yang ingin menghafal Al-Quran, maka dia harus tahsin, yaitu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Karena jika diawali dengan bacaan yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki kalau sudah menghafal dengan bacaan yang salah tadi. Ya, ini terbukti beberapa anak, ada yang laporan teman-teman, Ustaz, alhamdulillah ini anak saya sudah kelas 4 SD, hafal 5 juz
Kemudian saya langsung mengatakan, boleh saya coba Pak bacaan Al-Qur'annya, bukan bacaan hafalan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'annya. Kemudian saya minta untuk dibuka mushaf random. Akhirnya dia tidak bisa baca Quran. Ya, dia tidak bisa baca Quran. Maka lebih utama adalah dia memperbaiki lisannya dulu. Nah, adapun permasalahan lisan kita bukan lisan orang Arab, maka ini termasuk taisir, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Meskipun lisan kita bukan lisan orang Arab, banyak eh, para ahli baca Al-Quran yang seperti orang Arab yang membacanya. Karena dia lebih mendahulukan talaqi, mempelajari bagusnya bacaan terlebih dahulu sebelum menghafalnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu apakah dia menghafalkan dengan hafalan yang banyak terlebih dahulu, ataukah dia menghafalkan yang bagus bacaannya? Maka jawabannya adalah dia memperbagus bacaannya dulu, baru setelah itu dia menghafal. Jangan sampai dia tidak bagus bacaannya, lalu dia memulai menghafal. Kemudian permasalahan membaca, apakah harus dipahami? Jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam itu universal. Islam itu untuk alam semesta, dimanapun dia tinggal, mau di Arab, mau di luar Arab. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW universal. Maka dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran itu berlaku juga bagi siapa yang membacanya dan dia tidak paham. Berlaku juga bagi siapa yang membacanya dan dia tidak memahaminya. Ya. Sebagaimana misalkan dalam hadis-hadis yang umum, ya, hadis-hadis yang umum. Di antaranya misalkan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Di sini tidak diperintahkan kita untuk membaca dengan memahaminya, tetapi bacalah Al-Quran. Ya. Kemudian juga man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu hasanah, pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10. Nah, di situ tidak disebutkan dia paham atau tidak. Ya. Jadi keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran didapatkan meskipun dia tidak memahaminya. Tetapi tentunya dia disyariatkan untuk berusaha memahaminya. Nah, adapun bacaan al-qiraah as-sab'ah, al-qiraah al-'ashrah, ya, 7 qiraat, 10 qiraat, maka ini bagi siapa yang ingin spesialis di dalam Al-Quran. Bagi keumuman kaum muslimin, maka cukup dengan satu riwayat saja. Bagi siapa yang ingin dia menjadi spesialis dalam Al-Quran, silahkan 7 bacaan atau 7 qiraat, 10 qiraat. Wallahu a'lam. Nah,
Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi penanya Kang Eka ya. Pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Muara Wahau dari Kalimantan Timur Al-Ikhlas. Tafadhol Pak Muara Wahau untuk bertanya langsung kepada Ustaz Zuna. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ana Rahadian dari Muara Wahau, Kalimantan Timur. Jadi izin bertanya Ustaz. Yang pertama mungkin hampir sama tadi dengan kondisi penanya sebelumnya. Ketika kondisinya saat ini tuh kita tinggal di lingkungan perusahaan begitu yang memang mungkin belum memungkinkan untuk bisa punya guru secara langsung gitu ya. Beberapa kali sudah pernah coba untuk mencari guru secara online, tetapi kadangkala karena satu dan lain hal memang belum bisa konsisten gitu ya. Kemungkinan dan mungkin mohon sarannya begitu, atau mungkin ada masukan dari Ustadz sekiranya untuk bagaimana sih kita kalau mau memilih guru yang sesuai, kira-kira begitu Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua perihal wakaf Quran begitu ya. Bahwasanya kan yang kita pahami ketika kita mewakafkan Quran begitu kan, harapannya kan Quran tersebut akan menjadi pahala jariah begitu ya. Ada suatu pemikiran bagaimana dengan ibaratnya ketika kita bertukar Al-Quran begitu Ustaz. Jadi misalnya begini, jadi seorang anak dengan orang tua begitu. Jadi si anak ini membelikan Quran bagi orang tuanya dan justru sebaliknya si orang tua juga membelikan Quran bagi anaknya yang notabene tidak tinggal satu kota atau satu daerah, sehingga dengan harapan gitu nanti si anak ini membaca Al-Quran yang diberi oleh orang tuanya, dengan harapan ketika dia membaca menghafal Al-Quran, si orang tuanya inilah yang akan mendapat pahalanya dan sebaliknya. Itu bagaimana dengan pemikiran seperti itu ya Ustaz? Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi ada yang tertinggal dari pertanyaan Pak Eka, yaitu tentang belajar Al-Quran secara online. Maka jawabannya adalah tentunya online itu tidak seperti dengan langsung, ya. Karena kalau langsung dia bisa langsung melihat mulut gurunya, bisa langsung melihat keluar huruf dari mana dan seterusnya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan offline, maka tidak mengapa online. Ya, tidak mengapa online. Tetapi lebih utama offline. Nah, ini bukan berarti menafikan kemudahan teknologi di zaman sekarang, tetapi seperti itulah orang dari dulu offline. Ya, maksudnya ini penukilan pembelajaran Al-Quran, penghafal Al-Quran, yaitu secara langsung dengan guru di hadapannya. Nah, meskipun di zaman sekarang para ahli-ahli baca Al-Quran yang memiliki sanad menerima bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran dari murid-muridnya secara online. Ini tidak mengapa, tetapi asalnya dan yang lebih afdalnya adalah langsung bertemu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak
yang dari Muara Wahau tadi adalah nasihat saya, carilah guru yang bisa mengajari membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Guru tersebut tidak mesti harus S1 Madinah, tidak. Atau S1 Quran, tidak. Tetapi dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bisa mengajarkan kepada kita. Itu sudah sangat mencukupi. Nah, adapun perihal anak, orang tua ingin mendapatkan pahala dari sang anak ketika dia bisa baca Quran yang dibelikan oleh orang tuanya. Maka jawabannya, jangankan seperti itu, apa saja yang dikerjakan oleh anak itu adalah hasil jerih payah orang tua. Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil jerih payah orang tua. Dan konsep wakaf tidak seperti itu. Wakaf itu adalah habsul asal wa tasbilul manfaah. Barangnya, asetnya tetap, dan diambil manfaatnya. Nah, itu namanya wakaf. Adapun yang diceritakan tadi itu hadiah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian selama anaknya membaca dengan mushaf tersebut, orang tuanya dapat pahala. Bukan karena mushafnya saja, tetapi karena memang anaknya adalah hasil jerih payah orang tuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas bagi penanya. Ada satu lagi ikhwan yang ingin bertanya, Pak Bayu Abu Zafran, fadhol pada antum untuk bertanya langsung kepada Ustaz ini. Barakallahu. Syukran, akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallah. Ustaz. Yang pertama Ustaz mengenai tadi belajar Anda belajar tajwid, membaca dengan benar, menghafalkan dengan benar. Mohon nasihatnya Ustaz, sebenarnya ini apakah memang perlu diprioritaskan atau seperti apa ya Ustaz? Karena Anda melihat ini mungkin ya nggak semuanya, teman melihat beberapa fenomena di teman-teman yang sama-sama para thalibul ilmi itu tidak terlalu seolah-olah tidak terlalu mempedulikan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid itu Ustaz. Jadi apa ya ya dalam misalnya di dalam kesempatan bersama-sama gitu untuk menjadi imam, bacanya tidak bagus, jadi akhirnya yang maju jadi imam itu yang baik itu yang orang-orang awam yang lain gitu misalnya Ustaz ya. Dan kadang kalau diajak tahsin banyak alasan gurunya tidak manhajnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi seolah-olah belajar Al-Quran atau membaca dengan tajwid yang baik itu tidaklah satu yang prioritas karena jadi mohon nasihatnya untuk itu sebenarnya seperti apa Ustaz. Jadi buat menambah pemahaman kita juga. Terus yang kemudian Ustaz mungkin pernah izin bertanya sedikit keluar dari topik terkait ini Ustaz. Ini kan anak-anak kita ajak menghafal dan udah mulai ada juga hafalannya gitu Ustaz. Kan salah satu yang kiat kita menjaga hafalan itu adalah untuk minimalkan maksiat dan salah satu bentuknya melihat aurat kita gitu Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita membawa anak-anak itu ke tempat permainan air gitu Ustaz ya, kayak water park gitu Ustaz, atau tempat berenang, karena anak-anak suka tempat-tempat seperti itu Ustaz ya. Cuman kan tempat-tempat seperti itu memang terbuka untuk umum dan ya kita nggak bisa pungkiri banyak aurat yang terbuka. Nah itu sebenarnya hukumnya seperti apa Ustaz? Dan bagaimana kita bisa menjaga anak-anak ya bisa memberikan mereka kesempatan untuk bermain, berekreasi, tapi di selain juga ada hal-hal seperti itu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dengan tajwid tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa hukum mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu kewajiban
ya, kewajiban. Nah, kenapa? Karena kita diperintahkan untuk membaca sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ulama tajwid mengatakan membaca Al-Quran dengan tajwid wajib atas setiap muslim dan muslimah. Berdasarkan ke umuman dan lahiriah dalil. Pendapat yang kedua adalah pendapat para ahli fikih yang berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kaedah-kaedahnya adalah sunnah dan hanya adab dari adab membaca Al-Quran. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang menunjukkan kepada kewajiban. Ya, kepada kewajiban. Beliau mengatakan, di antara yang ulama salaf terdahulu yang mengatakan wajib, atau ulama terdahulu yang mengatakan wajib, yaitu Abu Amr Ad-Dani. وما قدمناه دال على توكيد علم التجويد والأخذ بالتحقيق. Dan apa yang sudah kita jelaskan menunjukkan bahwa penekanan terhadap ilmu tajwid. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih dianjurkan lagi untuk membaca dengan tajwid, dan masih banyak ulama-ulama lain. Maka saya nasihatkan tetap baca Al-Quran dengan tajwid. Nah, kemudian permasalahan gurunya ini dia tidak kenal manhaj salaf, pada saat itu al-asal yang lebih utama cari guru yang mengenal dakwah, dan itu banyak di zaman sekarang. Alhamdulillah banyak sekali di zaman sekarang. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan membawa anak-anak ke tempat rekreasi yang di dalamnya terjadi ikhtilat, kemudian terlihat aurat. Maka as-salamah la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Kita bisa mencari tempat-tempat berlibur anak-anak yang mereka menjaga privasinya, baik itu auratnya ataupun juga ikhtilatnya. Dan siapa yang berusaha untuk taat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang ingin berusaha lebih, maka di sana banyak villa-villa yang menyediakan privat full di dalam rumah. Kemudian anak-anak bisa bermain air di dalam tersebut, yang ada hanya kita, suami dan istri kita, serta anak-anak kita. Alhamdulillah itu sudah banyak di zaman sekarang. Siapa yang berusaha untuk lebih taat, menjauhi maksiat dan tidak bermudah-mudah dalam keadaan seperti itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin karena waktu juga lah, Bapak Ibu kita tutup dulu, dan sebelum ditutup mungkin ada nasihat dari Ustaz yang insyaallah berguna bagi kami. Tafadhol Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah perkataan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya yaitu yang berkaitan dengan anak-anak kita. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'i, pernah berkata, inni la azidu fi salati li waladi.
Aku senantiasa menambah di dalam doaku untuk anak-anakku. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Kebanyakan dari para orang tua, jika melihat anak-anaknya lalai dalam kewajiban atau melanggar larangan, maka sebagian besar orang tua dia memaksa anaknya agar kembali kepada jalan yang benar. Maka semestinya yang lebih patut untuk dilakukan oleh orang tua seperti ini adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Sa'id ibn Jubair, yaitu menambah doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah doa-doa mereka kepada Allah untuk kebaikan anak-anak mereka. Inni la'azidu fi salati liwaladi. Sungguh aku menambah di dalam doaku untuk anak-anakku. Nah, ini semestinya orang tua di zaman sekarang, zaman yang sangat banyak sarana untuk anak kita menyimpang dari jalan agama. Anak kita terperosok ke dalam maksiat. Anak kita sedikit memiliki teman dalam kebaikan. Maka pada saat itu tidak ada lain benteng yang paling terkuat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin semangat untuk berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu para ikhwah apa yang akan terjadi pada anak-anak kita. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu kapan ujian berat untuk anak-anak kita itu datang. Maka teruslah berdoa kepada Allah untuk kebaikan anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz, nasihatnya yang sangat berarti dan berguna bagi kami, insya Allah. Dan Bapak dan Ibu, kita tutup taklim kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barak.